Dan orang-orang yang tidak disunat, terus yakni laki-laki, terus ini laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, terus maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang. harus dilenyapkan. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas di mana ada seorang ustadz ya yang menyuruh santrinya atau anak-anak santrinya untuk membacakan Alkitab, dan mereka membacakan beberapa ayat dari Alkitab dan kemudian mereka menyalahpahami tentang ayat itu. Nah teman-teman, nanti kalau misalnya mereka sudah membaca Alkitab dan kemudian nanti suatu saat mereka bisa murtad, malah yang disalahkan lagi nanti pasti Kristen. Padahal mereka sendiri yang menyuruh anak-anak santrinya untuk membaca kebenaran Alkitab. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Dan orang yang tidak disunat, coba yang keras, yang keras. Dan orang yang tidak disunat, Terus ini laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, dan orang-orang yang tidak disunat, terus yakni laki-laki, terus ini laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, terus maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang. harus dilenyapkan. Yang tidak bersunat harus dilenyapkan atau ini adik-adik sudah bersunat belum? Sudah semua ya? Ada yang belum angkat tangan? Ada yang belum angkat tangan? Hah? Ya. Ini bilang ini Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14 harus dihukum mati. Nah, orang Islam kita semua bersunat ya. Ya. Sedangkan orang Kristen nggak jelas antara sunat dan tidak sunat, nggak jelas. Kalaupun ada yang sunat biasanya untuk alasan kesehatan. Oke, sekarang kembali ke belakang. Saya ingin baknya satu. Saya akan tunjuk bukti bahwa ini adalah kebenaran. Di sini diperintahkan untuk Tapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau berpergian dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang cukup. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika balik perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Nah, sampai di sini. Ya sudah. Berarti ini yang tidak berhijab berarti apa? Menghina kepalanya. Kalau tidak berhijab, hukumannya harus digunting cukur habis ya. Bagi yang tidak mau berhijab, maka wajib untuk dicukur habis rambutnya sampai botak. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman, kita sudah membaca. Mereka membacakan beberapa ayat itu terkait sunat dan kerudung kepala. Seolah-olah ketika mereka sudah membaca itu dan mereka merasa bangga bahwa merekalah yang sudah melakukan ayat-ayat yang mereka sudah baca itu. Sedangkan Kristen tidak melakukannya. Nah, ini satu hal yang penting yang mau saya sampaikan teman-teman, bahwa sekalipun kamu melakukan seluruh hukum Taurat itu, namun engkau tidak bisa selamat tanpa Kristus. Yesus sudah berkata kepada orang muda itu, kalau kamu mau sempurna dan masuk ke dalam kerajaan Allah, sekalipun kamu sudah melakukan seluruh hukum Taurat, tetapi yang terpenting, juallah segala hartamu itu dan ikut aku. Kata Yesus, ikut aku, artinya bahwa di atas segala sesuatunya itu hanya mengikut Yesus yang lebih penting. Nah, dan kemudian Paulus juga sudah mengatakan bahwa dalam melakukan hukum Taurat saja saya tidak cacat, tetapi tetap saja dia butuh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, karena itulah yang membuat dia selamat ketika dia mengikut Yesus. Nah, teman-teman, ketika mereka menganggap bahwa diri mereka lah yang melakukan sunat itu, sedangkan Kristen tidak,
Mereka tidak mengerti konteksnya dan mereka tidak memahami mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, sedangkan sunat yang dimulai dari zaman Abraham itu ketika dimulai sunat pertama kepada anaknya Ishak, itu merupakan suatu perjanjian antara Allah dengan Abraham, di mana setiap orang yang disunat itu masuk ke dalam perjanjian Allah dengan Abraham secara daging. Bagaimana dengan kita yang sekarang ini? Sekarang ini yang percaya kepada Yesus Kristus, kita bukan lagi dilahirkan secara daging, maksudnya dengan sunat itu, melainkan kita sudah dilahirkan secara roh. Maka yang terpenting apa kata Paulus? Kita harus menyunatkan hati kita. Sunat dalam hati dan dalam roh atau peritome karadias en pneumati merupakan karya kasih karunia Allah dalam hati orang percaya. Melaluinya mereka berpartisipasi dalam tabiat ilahi, sehingga sanggup hidup suci dan terpisah dari dosa untuk kemuliaan Allah. Demikianlah kehidupan yang kudus menjadi tanda lahiriah bahwa mereka berada di bawah perjanjian yang baru. Sunat hati juga disinggung sebenarnya dalam perjanjian lama. Bisa nanti teman-teman lihat dalam Ulangan 10 ya, ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Itu perkataan firman Tuhan. Lantas, apa maksud dari sunat hati ini? Hati manusia bagaikan organ laki-laki yang berfungsi memberikan benih. Hati menghasilkan benih iman. Iman itu tumbuh dalam hati kita, dalam Roma 10 ayat 10. Karena itu Allah meminta kita agar menyunatkan hati kita. Kulit katan pembungkus hati kita dibuang agar hati kita nampak telanjang dan bersih di hadapannya. Tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan. Karena kulit katan itu sudah dibuang. Tidak ada lagi kepahitan, kebencian, dendam, sakit hati, kekecewaan, ketamakan. Tidak ada lagi percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu ada di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Namun, yang ada adalah hati yang bersih dan tulus ikhlas. Allah sanggup melihat paling dalam dan tersembunyi. Yeremia 17 ayat 10 dan juga Roma 8 ayat 27. Dan yang ada dan Allah temukan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Bila kita bersunat hati, yang artinya kalau kita sudah bersunat hati, ada damai sejahtera, sukacita, kesetiaan, kesabaran, dan kelemah lembutan, teman-teman. Tidak ada lagi dosa yang tinggal di dalam hati kita. Itu yang terpenting, makanya hati kita perlu disunat karena kita sudah dilahirkan secara roh. Kita sudah lahir baru, percaya kepada Yesus. Perjanjian baru tegas dan pasti bahwa tanpa ketaatan, sunat lahiriah adalah melulu omong kosong. Tanda lahiriah pudar tanpa arti jika dibandingkan dengan menaati perintah-perintah. Iman bekerja oleh kasih dan suatu ciptaan baru. Namun, orang Kristen tidak bebas memandang rendah tanda itu. Walaupun sejauh tanda itu mengungkapkan keselamatan karena perbuatan-perbuatan hukum, orang Kristen harus menghindarinya. Namun dalam arti batiniah, orang Kristen memerlukannya. Justru ada sunat Kristus berupa penanggalan akan tubuh dan bukan hanya sebagian yang berdosa. Suatu perbuatan rohani yang tidak dilakukan oleh tangan manusia. Suatu hubungan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Dimateraikan oleh peraturan penerimaan atas perjanjian baru. Sebagai akibatnya, seorang yang percaya ialah orang bersunat hatinya. Nah, teman-teman, itu sudah jelas ya bahwa keselamatan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga bukanlah sunat yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham, melainkan sunat hati itu di mana kita sudah dilahirkan secara roh atau kita sudah lahir baru. Dan itulah sebabnya ketika Yesus dalam perjamuannya dia berkata, inilah darahku yang merupakan perjanjian baru.
Nah, jadi di dalam daging dan darah Yesus itu merupakan perjanjian baru. Perjanjian lama itu bagaimana? Nah, bukan berarti tidak berguna lagi perjanjian lama itu, tetapi itu merupakan cermin bagi kita, teman-teman ya, untuk bisa melihat ke belakang bagaimana kuasa Allah, perjanjian Allah itu kepada para nabinya. Nah, teman-teman, kemudian mereka mempermasalahkan masalah kerudung yang ada di dalam kitab Korintus ya. Nah, kalau kita kaji dalam konteksnya teman-teman, atau latar belakang 1 Korintus 11 itu, mengapa Rabi Saul dan kenapa bukan Tuhan Allah yang mengajurkan jemaat Korintus atau jemaat perempuannya berambut panjang dan memakai kerudung? Nah, kenapa? Di dalam 1 Korintus 11 mulai ayat 2 sampai dengan 1 Korintus 14 ayat 4, latar belakangnya ditulis ketika Rasul Paulus mendengar bahwa jemaat di Korintus bertikai dan kebingungan mengenai pakaian liturgi. Nah, Rasul Paulus mengkritik karena jemaat di Korintus terpecah, memasalahkan siapa pelayan yang sah dan mempersoalkan pakaian liturgis yang sebenarnya bukan masalah yang penting dalam ibadah. Dalam bagian lain, Paulus sering menekankan bahwa ibadah yang terpenting adalah dalam roh dan kebenaran, bukan masalah-masalah lahiriah, apalagi masalah kostum, pakaian. Namun, untuk menyelesaikan masalah ini, teman-teman, tentu Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihatnya yang dikaitkan dengan kulturitas budaya setempat. Kita tahu Paulus sangat fleksibel ya dalam urusan ini, sehingga ajaran-ajarannya mampu diserap oleh orang-orang non-Yahudi atau bangsa tak bersunat. Pada ayat 4 dan 5, Rasul Paulus memberikan komentar mengenai penampilan yang tepat bagi laki-laki dan perempuan. Jelas sekali bisa kita lihat Rasul Paulus mengenal sekali perempuan dan laki-laki di Korintus memegang peranan dalam pemimpin liturgi. Banyak problem di jemaat Korintus, teman-teman, muncul karena sikap acuh tak acuh terhadap hal-hal fisik dan kelakuannya yang baik. Rasul Paulus secara khusus mendorong jemaat agar menghargai secara benar perbedaan seks, menyebutkan kegagalan menghargai perbedaan dan berdosa. Lihat di Roma 1 ayat 24 sampai 27. Komentar Paulus terhadap jemaat Korintus mengenai pakaian ibadah ini berlatar belakang pada pandangan tersebut. Kegagalan menghargai hikmat praktek biasa mengenai pakaian bisa membawa kepada pelecehan yang lebih serius terhadap kewibawaan dan kebebasan Kristen dan merusak tujuan sesungguhnya dari berkumpul bersama dalam pertemuan liturgi untuk beribadah. Rasul Paulus juga menganjurkan damai sejahtera dan keseimbangan dalam mengatur karunia-karunia roh. Itu ada di 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 40. Ia menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan berpakaian layak dalam perayaan liturgi agar dapat mempersembahkan kurban yang layak kepada Allah. Nah, teman-teman, pertama-tama Rasul Paulus ini memuji jemaat Korintus karena teguh pada tradisi yang telah diajarkan. Kemudian Rasul Paulus mengingatkan mereka akan kewibawaan sebagai umat Kristus. Kendati masalah berpakaian tidak begitu penting, Rasul Paulus menghargai jemaat Korintus, akan tetapi untuk pelanggaran yang lebih berat dari kasih bahkan dalam perjamuan Tuhan, Rasul Paulus tidak memuji mereka. Nah, teman-teman bisa lihat nanti dalam 1 Korintus 11 ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Ini kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Nah, makanya di dalam 1 Korintus ayat 11 sampai 12 itu, teman-teman, seolah-olah Rasul Paulus sangat menekankan perempuan harus memakai penutup kepala. Tetapi pandangan ini didukung oleh pemikiran akal sehat waktu itu, bahwa sebaiknya ada perbedaan cara berpakaian antara laki-laki dan perempuan. Ini penting pada masa itu, sebab umat Kristus harus berbeda penampilannya dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Mengapa perempuan ditekankan harus memanjangkan rambutnya dan menutup kepala dalam ibadah-ibadah sebagai tanda kewibawaan Allah?
Sebab latar belakang budaya saat itu, apabila seorang perempuan tidak menggunakan tutup kepala, artinya ia adalah seorang perempuan yang tersedia bagi siapapun, dan perempuan yang memotong rambutnya itu identik dengan kaum lesbian. Nah, seluruh ayat dalam 1 Korintus 11 ayat 2-16 teman-teman mengemukakan usaha Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat di Korintus terhadap perpecahan, persaingan yang mungkin muncul dalam pertemuan-pertemuan ibadah lain yang tidak dapat diterima oleh jemaat Korintus dalam konteks liturgi. Ketika umat Kristus perempuan berpakaian layak dengan tutup kepala sebagai tanda bahwa perempuan itu adalah perempuan baik-baik, maka perempuan itu tidak bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Unsur sandungan itu harus dihindari. Nah, dari penjelasan itu semua teman-teman, itu sudah jelas sekali anjuran untuk menutup kepala bagi perempuan adalah berkaitan dengan latar belakang budaya masa itu. Anjuran itu justru melindungi kaum perempuan agar mereka tidak dianggap pelacur karena kepalanya tidak bertudung, dan memancangkan rambutnya agar tidak dianggap lesbian. Kesaksian umat Kristus juga harus diungkapkan secara lahiriah, meskipun ibadah kita menekankan ibadah dalam roh dan kebenaran. Jelas sekali Rasul Paulus menekankan penghindaran unsur sandungan. Pengajarannya ini juga bisa diterapkan pada masa kini. Semua murid Kristus perlu berpenampilan yang mencerminkan wibawa Kristus. Nah, jadi itu sudah jelas teman-teman bahwa memang masalah kerudung itu masalah budaya dulu, supaya ada penyesuaian dalam ibadah dan supaya ibadah itu terlihat berwibawa atau terlihat ada ketentraman, kedamaian, sukacita, tidak ada hati yang lain-lain kepada jemaat itu. Karena ketika ada orang yang berkerudung dan ada yang tidak, dan itu merupakan persoalan dalam jemaat itu, dan sehingga terjadi perpecahan. Nah, itu bukan keharusan bagi orang percaya sampai saat ini, dan itu tidak relevan. Bagi yang memakai kerudung silakan, bagi yang tidak juga itu tidak berarti bahwa dia tidak masuk surga. Karena keselamatan manusia tidak bergantung pada kerudung lagi, bergantung kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, itu saja yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.